Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Hari ini perdagangan 10 Februari 2025. Beberapa saham Konglo menguat. Apakah ini waktunya melakukan pembelian ataukah saatnya untuk keluar cepat sebelum nanti di bawah turun lagi? Mari kita bahas IHSG kita terlebih dahulu yang pada perdagangan hari ini melemah 1,40%, sempat melemah cukup dalam sampai di bawah 6.600-an. Closingnya ada penguatan karena beberapa saham Konglo mengalami penguatan. Value transaksi pada perdagangan hari ini 10 triliun dengan foreign sale 4,1 triliun dan foreign buy 3,3 triliun. Net foreign sale kurang lebih 0,8 triliun. Mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini 10 Februari 2025 ada BRIS asing masuk 56 miliar, kemudian PTRO asing masuk 33 miliar dan menguat cukup tinggi 21%. ASI asing masuk 27 miliar, INDF asing masuk 27 miliar menguat. AMMN asing masuk 22 miliar menguat. Raja 19 miliar, Film 19 miliar, UNVR 12 miliar, SRTG 10 miliar asing masuk. ISAT asing masuk 10 miliar namun terkoreksi cukup dalam. Kemudian TPIA asing masuk 9 miliar, Bumi 9 miliar, Buka 7 miliar dan seterusnya. Lalu kita lihat net foreign sale pada perdagangan hari ini 10 Februari 2025. BMRI net foreign sale besar 185 miliar, melemah 2,91%. Kemudian Goto asing juga distribusi kembali 150 miliar, TLKM 141 miliar, lower low TLKM makin turun dalam. Cuan asing distribusi juga 121 miliar, ARB-nya belum terbuka untuk hari ini, padahal brand sudah terbuka, dan asing tetap jualan 111 miliar, menguat, melemah 5,34%. BBRI itu 9 miliar, asing distribusi, BBNI 41 miliar, KLBF 33 miliar, Adro 26 miliar, ADI 21 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat IHSG pada perdagangan hari ini ada ekor di bawah, sempat terkoreksi sampai ke 6590-an, namun kemudian menguat. Masih ada potensi untuk lanjut terkoreksi ke level 6500-an. Koreksi sudah cukup dalam, namun tetap masih ada potensi untuk lanjut koreksi. Meskipun akan ada rebound, kemungkinan hanya rebound sesaat karena juga belum ada sentimen-sentimen yang cukup bagus. Ini juga sudah membentuk lower low breakdown dari support di Juni 2024 menuju ke low terdekat di Mei 2023, low terdekat di sini, atau low terjauhnya di sini. Support yang kita buat ini ada di low tahun 2022 Mei. Selanjutnya mari kita bahas emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, mulai dari brand. Brand pada perdagangan hari ini tercatat small distribusi, yang distribusi PD BKAK ZP, yang masuk YPXLMG. YPXL mampu mengangkat harga dari brand pada perdagangan hari ini sehingga di awal sesi sempat turun cukup dalam sampai ke 5.800, namun kemudian akhirnya ada penguatan sehingga closing di 6650. Open di harga 6.500, turun, kemudian berikut harga open menguat. Dengan time frame yang lebih kecil kita lihat dengan time frame 5 menit. Ya, ini yang terjadi dengan time frame 5 menit. Dibuka di sini, kemudian turun, ada penguatan. Resistnya ada di 7.000, ya, menuju ke resisten 7.000. Dengan time frame yang lebih kecil, penguatannya cukup bagus. Kalau mau spekulasi buy di bawah-bawah saja. Kalau mau spekulasi buy di last price, target take profitnya di 7.000 juga silahkan. Kalau ada sobat trader yang tadi spekulasi buy brand karena sudah mulai ada kenaikan,
sudah floating profit, silahkan diatur area take profitnya. Karena secara fundamental juga masih belum benar-benar bagus. Dengan time frame daily kita lihat. Ya, 7.000 akan menjadi resisten terdekat dari Brent. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya bahwa ada potensi tertahan di perdagangan Senin dan benar tertahan, bahkan tidak ARB untuk Brent. Kemudian kita lihat cuan yang masih ARB. Oh, sempat dibuka. Oh, opennya di 9.075. Open closing. Oh, ya ARB benar. Ini kemarin, maaf. 10 ARB ya. High-nya di 10.000. Secara fundamental netral, MG ada masuk, CPYP, yang keluar BKYU ZP. Potensial akan ada penguatan untuk cuan pada perdagangan 11 Februari karena pada perdagangan 10 Februari juga belum ada penguatan sama sekali. Ini sudah sampai ke dekat MA 200 di level 8.600-an. Jika turun cukup dalam cuan ke 8.600-an pada perdagangan Selasa 12 Februari 2025, 11 Februari 2025 bisa spekulasi buy untuk cuan karena belum ada penguatan. Volume pada perdagangan 10 ini cukup besar namun harga belum kemana-mana. Ada potensi tanggal 11 bisa cukup volatil untuk cuan. Kemudian PTRO pada perdagangan 10 Februari menguat 21,81%. Secara fundamentalnya ternyata netral, YU GANI yang keluar, yang masuk YB BBSS. Secara teknikal volumenya cukup besar karena cukup volatil pada perdagangan hari ini. Sempat menguat ke 3.400-an, kemudian koreksi lagi, kemudian menguat lagi. Kita lihat dengan time frame lebih kecil. Ya, ini yang terjadi. Turun cukup dalam, kemudian sempat menguat, koreksi, ada penguatan, koreksi, ada penguatan, koreksi. Nah, saat koreksi di sini sebenarnya waktu yang tepat untuk spekulasi buy di jam 9-an. Kemudian ada penguatan lanjutan. Kenapa di sini waktu yang tepat untuk spekulasi buy? Karena ini tampak tidak membentuk lower low. Ya, tidak membentuk lower low sehingga jika ada yang sobat spekulasi buy di sini sebenarnya waktu yang tepat. Tadi memang belum sempat kita ingatkan di grup untuk spek buy PTRO. Namun beberapa sobat trader juga ada yang sudah spek buy, selamat dengan analisa mandirinya. Kalau mau spekulasi buy PTRO kembali, pantau di 3.200 sampai 3.300-an. Jika mau swing low di PTRO. Kalau mau tunggu di 3.100 ya mungkin butuh waktu. Karena kemungkinan ini masih akan ada penguatan lanjutan menuju ke MA20. Target PTRO saat ini di 3.700. 3.700 3650-an. Ya, sekitar sini. 3650 sampai 3.700 akan menjadi target kenaikan dari PTRO. Upside-nya cukup kecil. Maka kalau mau spekulasi buy, pilih cuan yang memang belum ada kenaikan daripada PTRO. Meskipun ini juga akan bisa cukup volatil pada perdagangan 11 Februari. Jika koreksi, maka bisa spek buy. Namun harus pas spekulasi buy-nya karena ini juga sudah naik cukup tinggi, bisa jadi justru buat jualan bandarnya. Kemudian BRPT sekalian kita bahas. BRPT secara fundamentalnya distribusi, harganya belum kemana-mana, volume transaksi cukup lumayan, asing keluar 9 miliar, yang distribusi BB CCRX AZ, yang masuk ZP SSSG. BRPT secara teknikal ini
polanya hampir sama seperti yang terjadi di tanggal 22 November ya. Turun, kemudian ada candle doji. Tanggal 10 Februari ada candle doji, tanggal 22 November ada candle doji, maka BRPT menarik untuk sebuah trader ingin spekulasi buy di grup APP. Ini dekat dengan support 785. Jika breakdown 785 bisa cut loss, namun potensial upside-nya juga cukup lumayan. 890, 900 kemungkinan akan bisa tercapai dalam waktu dekat untuk BRPT. Yang perlu diingat bahwa emiten ini memang tidak lebih volatil daripada PTRO, daripada cuan, daripada Brent, sehingga kalau sudah sampai ke 900 ya di take profit. Kalau mau yang volatil, PTRO, Brent dan cuan, namun untuk PTRO dan Brent kenaikannya sudah cukup lumayan dari low-nya di perdagangan hari ini sehingga ada potensi untuk terkoreksi. BRPT dan cuan bisa menjadi opsi untuk spekulasi buy. Kemudian kita lihat Ratu. Raharja Energi Cepu yang pada perdagangan hari ini juga sempat terkoreksi cukup dalam sampai ke 6150, hampir sampai di ARB-nya, namun kemudian closing-nya menguat, bahkan breakout harga open, ya breakout harga open. Penguatannya cukup tinggi dari low-nya, kita coba ukur dari low sampai closing 25%. Kalau dapat di harga 6150-an sampai closing dapat 25%. Secara fundamental sudah mulai ada distribusi besar oleh MG XLXC. MG yang distribusi cukup besar, ini memang punya barang cukup banyak MG ini, yang nampung YJ, YP, AZBB. Jika kita lihat YJ, YP, AZ ini sebenarnya YP ini lebih besar daripada XL, AZ lebih besar daripada XC. Tampak seperti akumulasi sebenarnya, namun karena yang jualan MG-nya ini cukup besar, sehingga tampak distribusi besar. Kondisi saat ini Ratu tertahan di MA 20, 6150 akan menjadi area buy yang menarik. Jika ada koreksi ke sini dan mampu bertahan, maka bisa spekulasi buy Ratu. Untuk saat ini kurang direkomendasikan jika sebuah trader ingin spekulasi buy di Ratu karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi dari 6150, sudah ada kenaikan 25%. Rawan aksi profit taking di harga atas ini. Selamat kalau ada sebuah trader spekulasi buy di harga bawah saat koreksi cukup dalam. Bisa menjadi pelajaran di emiten-emiten seperti ini, di mana ketika memang kondisinya masih cukup bagus dan koreksi cukup dalam, kemudian dengan time frame kecilnya sudah ada rebound. Ini kita lihat dengan time frame kecil tadi memang sudah tampak rebound, maka reboundnya kemungkinan akan serius nih. Ketika sudah ada rebound sini, sebenarnya kesempatan untuk spekulasi buy setidaknya dapat di harga 6.500-an ini lumayan dicicil, dan benar setelah itu ada penguatan lanjutan. Namun penguatan lanjutannya belum sempat terkoreksi lagi ke 6150, sehingga ini juga rawan aksi profit taking di Ratu. Resisten 8000 akan menjadi resisten terdekat dari Ratu, 8000. Ya. Untuk Ratu kembali reversal, maka ada potensial membentuk pola head and shoulder, shouldering pertama, kemudian head, kemudian shoulder, maka nanti jika koreksi ke 7000-an lagi dan mau bertahan di situ, 7000 sampai 6800 ini menarik untuk spekulasi buy jika ada koreksi dan mampu bertahan. Kemudian Raja. Rukun Raja pada perdagangan 10 Februari juga menguat 0,29% dari last price, namun sebenarnya ini menguat cukup tinggi dari low-nya karena low-nya ada di 3140, kemudian menguat sampai ke 3460. Secara fundamental ternyata distribusi oleh RXYUSS yang nampung AKPDCC. Asing tampak masuk 19 miliar, namun ini juga sudah dekat dengan MA 20. Pola double top yang tercipta di Raja tampaknya targetnya sudah tercapai. Pola double topnya di 3700. Ini hacknya di
4.400-an berarti coba kita ukur dari sini sampai sini. Ya, target koreksinya sudah hampir tercapai kemarin sehingga wajar jika ada rebound. RSI stokastik juga sudah mengarah ke oversold, maka jika raja kembali koreksi ke 3.200-an ke 3.000, ini menarik untuk spekulasi buy on weakness. Pada perdagangan hari ini hanya sampai ke 3140. Padahal menarik jika terkoreksi ke 3.000-an, 3.100 pas bisa spek buy, namun hanya sampai 3140, kemudian langsung menguat ya dengan time frame yang lebih kecil. Ini terkoreksi sampai ke sini, sempat konsolidasi. Nah, ini saat konsolidasi ini sebenarnya menarik spek buy, sempat menguat, lalu koreksi ke sini menandakan diskon karena sudah mulai tanda-tanda rebound, sideways, kemudian menguat. Dengan kondisi saat ini, jika kita mendasar pada time frame kecil, maka kalau mau spekulasi buy di 3.300-an menarik. 3.300 ya, 3.300 ini berhasil breakout area sideways-nya. Ini kepentok koreksi, kemudian breakout. Jika koreksi 3.300 menarik untuk spek buy kembali di rukun raharja. Kemudian kita lihat PZZA yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi di awal sesi. Ya, di awal sesi sempat menguat sampai ke 204. Namun setelah itu koreksi sampai closingnya hanya di 173. Secara bendermologi netral normal akumulasi. Yang keluar SQ CCIN, yang masuk PDYP XL. Ini sudah hit TP2 lebih bahkan. Kita coba lihat PZZA. Ini kita buatkan trading plan untuk tanggal 5 Februari 2025 dan kemarin sempat hit TP2, pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi sampai ke 204. Kalau masih hold sejak tanggal 5 sudah TP di 200-an, cukup lumayan floating profitnya. Lalu ada sebuah trading komentar di PZZA. Apakah DR-nya sudah jualan atau belum? Kemudian kita jawab kalau belum jualan aneh. Dan ternyata jika kita lihat pada perdagangan 10 Februari ini, DR-nya tidak tampak jualan. Secara netnya ini, DR tidak tampak di sini. Justru tampaknya di buyer. Tampak justru melakukan pembelian 534 lot. Kita lihat lebih mendalam gross-nya. DR ada di mana? DR ada di buyer. Melakukan pembelian 3.900 lot di average price 181. Di sellernya tidak berada di atas. Kondisi ini menjadikan suatu keanehan yang lain dengan kenaikan PZZA yang cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Nah, kita coba lihat PZZA dengan broker flow-nya. Broker flow dari PZZA ini DR memang tidak begitu aktif justru pada perdagangan hari ini, padahal biasanya DR yang cukup aktif. Nah, kenaikannya dipicu oleh YP dan PD. PD angkat, kemudian ini justru nampung, dia di bawah justru baru jualan. Dan yang jualan ketika kenaikan ini ada SQ. Nah, asumsi Joy Trader DR yang dari kemarin akumulasi tampaknya ditransfer barangnya ke SQ. Jika kita lihat akumulasi
DR itu sudah sejak lama. Coba dari tanggal 3 Februari sampai tanggal 7. Ya, 6. Sampai tanggal 7. Sampai tanggal 7, DR ini punya 45.000 lot. Punya 45.000 lot. Sedangkan jika kita lihat sampai tanggal 10 pun, tercatat DR ini masih punya 45.000 lot, masih akumulasi besarnya DR. Bahkan ini SQ hanya tercatat baru jualan 9.800 lot. Jadi masih banyak akumulasinya DR. Namun jika kita asumsikan bahwa DR melakukan transfer saham ke SQ, maka ini bisa juga kita asumsikan seperti itu. Karena SQ-nya juga jualan cukup lumayan pada perdagangan 10 ini. Padahal di tanggal 3 sampai 7-nya SQ tidak tampak punya barang cukup lumayan. Ya. Tidak melakukan pembelian sama sekali. Namun di tanggal 10-nya dia jualan cukup besar. Kita coba lihat lagi tanggal 10. Tanggal 10. SQ jualan 7.000 lot. Memang masih lebih banyak barangnya DR. Dan jika DR ketika naik kencang seperti ini justru belum jualan, sebenarnya menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa dia akumulasi namun harganya naik tinggi dan belum take profit? Padahal SQ ini tidak akumulasi terus-menerus, tapi dia justru jualan. Sehingga ada asumsi lain di PZZA ini di mana bisa jadi barangnya DR itu ditransferkan ke beberapa broker. Bisa ke SQ, bisa juga justru ke XL, ke YP, ke CC. Semua potensial. Maka jika memang Sobat Trader ingin kembali spekulasi buy di PZZA untuk perdagangan 11 Februari, jika masih di range 170-an, ini sepertinya area buy yang kurang menarik. Namun jika kembali terkoreksi ke 160, ke 150, silahkan diakumulasi di area sini. Ini menjadi area buy yang menarik. Kita buy on weakness saja karena ini tampak seperti markup dengan volume transaksi cukup besar, tampak seperti markup dan tampak seperti sudah jualannya bandar. Kita tunggu-tunggu lagi di bawah kalau mau akumulasi PZZA pelan-pelan. Lalu kita lihat emiten-emiten top gainer lainnya yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Ada Cleo. Cleo secara bandarmologinya kita lihat netral. Potensi akan melanjutkan penguatan untuk Cleo ke 1560-an. Ini masih bertahan uptrend. Low, higher low. Asing distribusi pada perdagangan hari ini 260 juta. Potensial ke 1520 sampai 1530 untuk Cleo pada beberapa waktu ke depan. Karena pada perdagangan 10 Februari ini menguat 3,48% dengan volume yang cukup bagus. Ya, sehingga ada potensi untuk Cleo untuk melanjutkan kenaikan dan potensial ke all time high-nya yang ada di 1575. Kemudian emiten lain yang cukup aktif AMMN. AMMN sempat terkoreksi kemarin. Kemudian ini masih bertahan. Ya, supportnya berarti di sini 6775, secara bandarmologinya bagus. Asing tampak masuk 22 miliar. Potensial untuk AMMN mampu melanjutkan penguatan ke 7.600 ke 7.800. Sudah ada tanda-tanda di tanggal 5 Februari ini menguat
Di tanggal 6 Februari karena IHSG melemah cukup dalam, kemudian tanggal 7 Februari juga IHSG melemah cukup dalam, maka ini terkoreksi dan pada perdagangan hari ini MMN kembali menguat bertahan di support sehingga menunjukkan bahwa MMN tampaknya koreksinya sudah mulai tertahan dan akan ada penguatan lanjutan di MMN setidaknya ke 7.500 lah. 7.500, 7.800-an atau target MA20 kemungkinan akan bisa tercapai di AMMN. Lalu kita lihat emiten lain. Bukalapak. Bukalapak berhasil breakout MA200 ya. Pada perdagangan 10 Februari secara fundamentalnya kurang begitu bagus ya, biasa saja padahal kenaikannya cukup bagus. Yang distribusi KZIFSK yang akumulasi PDOD BK tampak asing masuk 7,8 miliar. Jika kita lihat di sini sebenarnya 3 top buyer-nya tampak konsisten untuk akumulasi, namun hanya dapat dari satu broker yang memang satu broker ini jualan cukup besar, KZ. Kondisi saat ini berhasil breakout MA200 setelah beberapa waktu sebelumnya belum mampu menembus MA200, menguat, koreksi, menguat, gagal menembus MA200, koreksi lagi, mencoba menembus MA200, gagal, koreksi, mencoba menembus, gagal, mencoba menembus, gagal. Ini berhasil breakout dengan volume yang cukup bagus, volume makin menguat. Meskipun ternyata Bukalapak ini secara fundamental kurang bagus, namun karena secara teknikalnya menarik, maka jika ada koreksi kembali ke MA200-nya di 124-an, ini menarik untuk spekulasi buy. Potensial akan uptrend untuk Bukalapak karena secara teknikalnya MA20 dan MA50 potensi akan berhasil breakout MA200. Dan dengan isu Bukalapak yang sudah tutup lapak, namun secara teknikalnya menarik, volumenya menarik, mungkin bisa jadi emiten ini justru akan ada penguatan-penguatan bukan karena fundamentalnya. Sehingga patut kita pantau Bukalapak secara teknikal, namun tetap disertai bandarmologinya seperti apa. Kemudian MLPT. MLPT, ada sobat yang bertanya terkait MLPT pada perdagangan hari ini menguat sampai ke 35.800, namun kemudian closing di bawah turun ke 31.250. Secara bandarmologi, small akumulasi rata-rata NI CPMC yang masuk, yang keluar CC ZP PD. Kondisi saat ini lawan lanjut terkoreksi untuk MLPT karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi, potensial ke 25.500-an. Jika breakdown di harga open 29.000, maka potensial ke 25.500-an. Karena ini terjadi markup ya, kemudian koreksi, ini tampaknya markup yang kedua, kemudian koreksi lagi. Lalu kita lihat buat, ada sobat yang minta dibahas buat secara bandarmologinya bagi distribusi pada perdagangan 10 Februari melemah 7,74%. Yang distribusi CP AK CC yang akumulasi YP GRXC CP tampak distribusi cukup besar 19.000 lot. RSI menunjukkan sudah overbought. Seperti biasa, buat masih belum mampu menembus MA20 ya. Menguat, koreksi, menguat, belum menembus MA20, koreksi, mencoba MA20, belum mampu menembus, koreksi lagi. Selama buat tidak breakdown dari 141 sampai 147-an, maka masih ada potensi untuk buat nanti sideways di harga bawah sebelum nanti buat berhasil breakout MA20-nya. Yang saat ini menjadi resist kuat dari buat. Begitu pula dengan DOS Global Sukses Digital yang pada perdagangan hari ini juga terkoreksi 8,82%, masih belum mampu menembus MA20. Untuk DOS selama bertahan di atas 151, maka masih ada potensi untuk DOS
melanjutkan penguatan. Ini breakdown EMA 20, menguat, gagal menembus EMA 20, koreksi, gagal menembus, koreksi, gagal menembus, koreksi. Small distribusi pada perdagangan 10 Februari oleh CP CCAZ yang nampung XL YP PD. Pantau area 151 untuk DOS. Selama mampu bertahan di atas itu, maka potensial akan ada penguatan lanjutan di DOS. Kemudian UNVR. Pada perdagangan 10 Februari menguat 5,61%. Secara fundamental ada akumulasi besar oleh AKYUCC yang distribusi BKPDYP. UNVR masih belum mampu breakout dari 1510 closingnya. Tambah akumulasi asing 12 miliar di Unilever. Kondisi saat ini untuk Unilever masih ada potensi penguatan lanjutan karena penguatan pada perdagangan 10 Februari volume cukup besar. Target 1600-an kemungkinan bisa tercapai untuk UNVR jika ada trader yang ingin spekulasi buy di Unilever. Namun harus pantau ketat ya, jika membentuk lower low maka segera kabur, jangan dilawan ketika sudah membentuk lower low. Ini trading singkat saja karena ada pantulan. Semoga masih ada pantulan ke 1600 kalau sebetulnya ingin spekulasi buy di Unilever. Kemudian TPIA tadi belum terbahas, kita lihat TPIA dari grup Pak PP juga. 10 Februari menguat ya, pada perdagangan kemarin koreksi cukup dalam 19%. Pada perdagangan 10 Februari sempat melemah ke 6350. Secara metodologinya distribusi besar oleh BBAZZP yang nampung XAODAK. Saat ini TPIA masih mampu bertahan di atas support 6325 sehingga ada potensi memang menguat, dan pada perdagangan hari ini menguat. Jika kembali terkoreksi ke 6300-an dan mampu bertahan, maka silahkan buy on weakness di TPIA. Kemudian kita lihat Lion. Sesuai pembahasan kita di video sebelumnya bahwa Lion ini menarik ya. Dan pada perdagangan 10 Februari berhasil lock arah hit TP2 lebih. Kita lihat Lion, kita buat counter signal untuk perdagangan hari ini dan langsung menguat. Lion. Ini kita buatnya untuk perdagangan 10 Februari 2005. Kita share tadi pagi jam 5:26. Supportnya di 426. Kita gambar di sini 426. Low pada perdagangan 10 Februari sampai ke 432. Ya, ini pas di EMA 200, benar tertahan di EMA 200, kemudian menguat sampai ke 595, menguat 25%. Selamat kalau ada sebetulnya spekulasi buy Lion di awal-awal saat koreksi dan dapat profit cukup lumayan di Lion. Lalu emiten lain, kita lihat top losernya. Oh ya, CBDK apa nih? Emiten langganan dibahas. Pada perdagangan 10 Februari terkoreksi 1,64% dari last price, sempat terkoreksi sampai ke 7175, kemudian menguat. Secara fundamentalnya netral, RF lagi yang nampung, jualannya LG, AK, AZ, RF, KI, ZP, CP yang nampung. Secara teknikal ini menarik untuk CBDK. Kita lihat dengan time frame yang lebih kecil, time frame 15 menit. Time frame 15 menit. Ini koreksi kemudian menguat, koreksi menguat, koreksi menguat. Ini potensial akan membentuk double bottom di sini. Ya, ini yang potensial double bottom. Ini bottom yang pertama, kemudian potensial bottom yang kedua. Jika berhasil breakout 7.600-an, maka potensial akan lanjut ke 8.000-an untuk CBDK. Last price di 74
75 jika ada koreksi kembali ke 7.100-an. Menarik untuk spekulasi buy. Kalau mau spekulasi buy, ya silahkan. 7150, 7475, baru naik sedikit. Jika ada koreksi bisa cicil-cicil untuk CBDK. Selama bertahan di atas 7.000 maka potensial akan lanjut menguat. Kita lihat PANI. Kita pilih emiten konglo yang belum jalan yaitu CBDK dan PANI. PANI pada perdagangan 10 Februari, time frame 15 menitnya tampak bahwa di awal sesi tanggal 7 ini turun, kemudian menguat, turun. Lalu ini sudah tampak tertahan koreksinya. Sehingga support 10.250 ini menjadi support yang kemungkinan akan kuat untuk PANI. Ini koreksi. Ini berikut MA20 time frame 15 menit menandakan pola pembalikan arah dari PANI. Ya. PANI sudah tampak pola pembalikan arah dengan time frame 15 menit. Sehingga dengan PANI yang potensial akan ada penguatan lanjutan ini, maka CBDK menjadi menarik sebab pada perdagangan 10 Februari belum ada penguatan cukup tinggi. Ini juga berikut MA20 namun baru sedikit. Upside-nya masih cukup lumayan untuk CBDK. Kalau mau spekulasi buy pada perdagangan 11 Februari dipersilahkan. Top loser lainnya MMIX. Ya, MMIX melemah cukup dalam pada perdagangan hari ini, melemah 24,26%, hampir ARB ya. Ada sobat yang bertanya terkait MMIX tadi dan ada yang spekulasi buy. Yang jelas kita ingatkan bahwa target koreksinya di 140 belum tercapai. Ini ada pola head and shoulder, shoulder, head, shoulder. Target koreksi sampai ke 140. Dari sini ke sini, maka targetnya ada di terlalu tinggi. Ya, kurang lebih 140, 130-an ya. Target koreksi dari MMIX 140, 130 sehingga pantau-pantau lagi MMIX di 140, 130 pada perdagangan hari ini karena dibuka FCA-nya sehingga langsung banyak yang jualan, langsung banyak yang panic selling. Small distribusi ZP IH yang keluar, YUAR yang masuk. Pantau-pantau di 130, 140 kalau mau spekulasi buy. Kalau tadi ada sebutan spekulasi buy dan sudah TP, semoga sudah, karena ini closingnya cukup dalam koreksinya. Kita lihat ya ISAT. Kita lihat ISAT. ISAT lower low pada perdagangan 10 Februari, small distribusi, AKSQ BK yang keluar yang menampung KZTP AG melemah 13,51% di pertengahan sesi kedua. Kita lihat dengan time frame 5 menit. Karena laporan keuangan ISAT yang ternyata kurang bagus. Nih kita lihat ISAT. Oke, stats. Jadi ISAT ini secara net income-nya setelah laporan keuangannya rilis pada perdagangan hari ini, secara keseluruhan dari tahun 2003 ke 2024 memang tampak mengalami kenaikan. Namun, biasanya ISAT dari kuartal 1, 2, ketiga ke kuartal 4-nya, ini ada peningkatan di kuartal 4-nya. Ternyata di tahun 2024-nya hal yang sebaliknya terjadi. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kemudian di kuartal 4-nya justru turun daripada kuartal 3. Bahkan daripada kuartal 2 dan kuartal 1. Sehingga dengan penurunan net income-nya ISAT menurut laporan keuangan kuartal 4-nya ini, maka terkoreksi cukup dalam. Nih, di jam 13.40-an. 13.35, 13.40.
dibanteng cukup dalam ISAT pada perdagangan 10 Februari 2025. Ini menjadi salah satu jawaban apakah fundamental is dead. Jika mendasar pada laporan keuangan kuartal 3-nya yang jeblok, kemudian harga sahamnya turun, sebenarnya ini menunjukkan bahwa fundamental itu tidak mati. Ketika fundamentalnya menunjukkan hal yang tidak sesuai dengan harapan, di bawah ekspektasi, di bawah harapan, maka terjadilah penurunan harga saham. Meskipun ini sifatnya hanya sementara, ya, sifatnya hanya sementara. Di sisi lain bisa jadi memang koreksinya ISAT sejak beberapa waktu sebelumnya dari sini sudah diproyeksikan bahwa memang ada potensi laporan keuangan kuartal 4-nya akan kurang bagus, dan benar ketika rilis semakin besar buangannya. Closing di 1920 untuk ISAT ini sudah benar-benar patah tren, sehingga kalau mau trading jangka pendek saja, tidak untuk trading jangka menengah, kecuali sudah tampak sideways, sudah tampak reboundnya. Potensial masih akan koreksi ke 1800-an. Ini area 1800 ya, 1750-an ini akan menjadi area dari ISAT untuk koreksinya. 1800, 1750-an sekitar sini. Namun karena ekornya cukup panjang, bisa jadi akan lanjut cukup dalam turun pada perdagangan 11 Februari 2025. Kemudian kita lihat top loser lainnya. Adakah yang bisa kita bahas? Dewa, TLKM juga breakdown support 2500 dengan volume yang cukup besar. Breakdown support dengan volume yang cukup besar, secara metodologi distribusi besar, asing terus jualan di ISAT 141 miliar. Lower low ya, ini low ternyata lower low, ini lower high ternyata. Potensial masih akan turun cukup dalam untuk ISAT. Kita lihat dengan time frame daily-nya, ini low-nya ada di 2440 sama 2440. Ini sudah hampir sama dengan TLKM di harga Covid, bahkan lebih bawah lagi. Kita lihat dengan time frame monthly. Dengan time frame monthly ini sama dengan ISAT ketika di harga tahun 2014-an. Ya, TLKM maaf, TLKM. TLKM di tahun 2014-an itu di sekitar harga 2200-an nih. Kembali ke harga tahun 2013. Dengan time frame monthly polanya seperti ini ya. Masih belum ada tanda-tanda reversal untuk TLKM, bahkan breakdown MA200 time frame monthly dah wait and see terlebih dahulu untuk TLKM. Kalau untuk trading jangka pendek silakan, namun untuk swing trading, untuk long term investing sebenarnya masih belum menarik untuk TLKM. Lalu kita lihat emiten lain. SSIA. SSIA juga tampaknya patah tren. SSIA patah tren, MA 200-nya sudah di atas, MA 20 break dead cross, MA 50 dead cross dengan MA 200 arahnya cenderung ke bawah menuju ke 800 untuk SSIA. Pantau lagi di dekat 800-an untuk SSIA. Jika mau bertahan bisa spike buy.
Volume pada perdagangan 10 Februari ini cukup besar, volume seller, normal distribusi, CCTPAK yang keluar, DP, CDSQ yang masuk. Pantau lagi di support psikologis 800-an, apakah bertahan? Jika bertahan, potensial akan sideways. Namun, tetap harus hati-hati dengan emiten ini, sebab ini juga tampak pola head and shoulder, shoulder, head, shoulder. Yang secara keseluruhan memang ini head and shoulder besar. Ini shoulder, ini head, ini shoulder berikutnya. Ya, potensial downtrend cukup parah untuk SSIA. Akan lanjut bisa jadi bisa ke 500 kembali, ke 600 kembali. Maka untuk jangka menengah wait and see terlebih dahulu. Itulah beberapa emiten-emiten cuan aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.